Baik, selamat pagi anak-anak hebat sekalian. Salam jumpa lagi di kesempatan yang luar biasa ini. Oke, izinkan saya menyapa Bapak Ibu orang tua juga yang saat ini mungkin sedang mendampingi anak-anak kekasih dalam kegiatan kita di hari ini. Ya, harapan saya kiranya kerjasama baik kita bisa tetap berlangsung sampai pada untuk beberapa pertemuan berikutnya. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat. Oke. Sehat, Pak. Nah, baik, seperti biasa sebelum mulai kegiatan belajar kita di saat ini, ya, kita akan memulainya dengan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh ya rekan hebat kita, ya, yaitu Grivedio Tangkelisan atau yang sering kita panggil dengan nama Dio. Oke. Dio, silakan Dio. Ya. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik, terima kasih. Amin, ya. Untuk semuanya. Nah, kita sudah berdoa, itu berarti bahwa kita siap untuk memulai kegiatan kita di saat ini, ya. Oke, untuk saya ngecek dulu kehadirannya. Oke, yang pertama Julio Nahumuri. Hadir, Pak. Hadir, bagus. Gwen Metekohi. Hadir, Pak. Hadir. Jack Kalacho. Hadir, Pak. Hadir. Valentino Setitit. Valentina Setitit. Hadir, Pak. Hadir. Berarti semuanya hadir ya. Oke. Untuk menemukan rahasia nasionalisme dari anak-anak kekasih, saya akan mengajak kita semua untuk kita bernyanyi secara bersama-sama. Lagu ini kira-kira tujuannya apa? Lagi yang lain? Beda budaya tapi tetap satu, Pak. Oke, berbeda budaya tapi tetap satu. Baik, bagus. Ya, oke. Jadi ini lagunya mengingatkan kita untuk nah biar kita berbeda tempat tinggal, pulaunya terbatas ya atau berjauhan, ya kita tetap akan bersatu. Oke ya, kita akan belajar di saat ini tentang globalisasi ya untuk teman 4. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu ada dua muatan pelajaran. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, kita akan menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk IPA, kita akan menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati teks eksplanasi, anak-anak diharapkan mampu menganalisis informasi penting teks eksplanasi ya yang dibaca tentang cara menyalurkan energi listrik secara mandiri. Ya, Pak. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam sosial, ilmiah, dan budaya. Oke, baik, bagus sekali. Ternyata teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks. Teks yang gimana? Teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, ya, sosial, ilmiah, dan budaya. Pun tujuan dari teks eksplanasi.
Siapa yang bisa baca? Minta tolong. Tujuan dari teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, ini anak-anak kekasih, ada bagian dari teks eksplanasi. Oke, dibilang ada 10 kalimat tidak efektif yang terdapat dalam teks bacaan di bawah ini. Oke, anak-anak diminta bacalah dengan cermat dan teliti, lalu temukan kalimat tidak efektif pada teks. Nah, nanti gini, tekniknya adalah nanti kalian membacakan teks ini, setelah membacakannya, lalu kalian menulis 10 kalimat tidak efektif. Oke, nah bagaimana caranya mau menulisnya, dengan contoh yang mana? Ada formatnya di lembar kerja peserta didik yang sebelumnya sudah Pak Ari bagikan di grup WA. Oke ya, jadi kalian bisa tulis sesuai contohnya di situ. Oke, nanti ada kesempatan untuk suruh menjawab, kalian boleh menjawab. Oke, nah gini, terkait dengan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi gini, untuk membedakannya ya. Oh, kalau kalimat tidak efektif itu berarti kalimat yang penyusunannya ya masih belum sesuai atau belum tepat. Ya. Oke, jadi nanti kalian membacakannya secara perlahan-lahan dengan teliti. Oh, ini kalimat ini belum tepat nih susunannya nih. Oke, berarti ini bagian dari kalimat yang tidak efektif. Tapi kalau sudah tepat, berarti oh ini kalimat efektif. Bisa membacakannya dari awal setelah. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik mempunyai tugas penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di banyak sekali bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Oke, dilanjutkan oleh Giani. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat sumber energi yang terjadi di alam seperti misalnya air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA. Ya, saya akan membacakannya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Lalu kemudian disalurkan ke banyak tempat-tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut SUTET. Sekarang bantu Pak Guru menuliskan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Ya, dari teks tersebut ya ditulis seperti ini. Sekarang silakan mencoba. Oke. Jadi buatkan draftnya seperti ini atau seperti contoh yang ada di ya LKPD tersebut ya. Tinggal 5 menit. Ya, 2 menit lagi. 1 menit lagi. Baik. Ya, saya cek dulu. Saya mau cek dulu. Oke, saya berikan kesempatan. Oke, sudah ya? Oke. Nah, siapa yang mau duluan? Oke, silakan. Yang mau duluan siapa? Menyampaikan apa yang sudah ia dapatkan atau ia temukan. Oke, dalam teks tersebut. Oke, yang Devrik sudah tulis, silakan. Diucapkan Pak, sudah. Masih bingung, Pak. Ya, tapi yang Devrik sudah tulis apa? Saya belum tulis, Pak. Belum tulis, masih membaca. Oke, ya, baik. Mungkin Joy silakan. Pak, saya masih bingung, Pak. Ya, oke, bingungnya di mana? Kita pecahkan secara bersama-sama. Saya bingung teks tidak efektif. Oke. Jadi saya ulang, kalau yang tidak efektif berarti
dalam penulisan di kalimatnya itu belum beraturan. Selanjutnya mari kita amati video berikut. Seperti yang kita ketahui, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Oke, halo, dengan suara saya. Dengar Pak. Ada gangguan sinyal ya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Nanti videonya saya kirimkan juga di grup, ya, di grup WA untuk kalian lihat lagi dengan teliti supaya lebih paham tentang bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah-rumah warga. Oke ya, berikut ini ya. Ini kalian harus mencobanya dan saya yakin kalian pasti bisa. Saya minta Gwen membacakannya sekali lagi. Ya, Pak. Ayo kamu pasti bisa. Berdasarkan teks bacaan dan juga video tersebut, ternyata listrik dapat disalurkan sampai ke rumah-rumah warga. Buatlah sebuah peta konsep, atau peta pikiran, dan cobalah mempresentasikan kepada teman-temanmu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, adakah yang bisa bilang buat Pak Ari dan teman-teman untuk pertemuan kita hari ini kita menjelaskan atau belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Ada apa yang tentang arus listrik dan teks eksplanasi. Joy, silakan ulang. Kita belajar tentang apa? Tentang arus listrik dan teks eksplanasi. Tentang arus listrik dan teks eksplanasi. Oke, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Joy dulu, Joy. Joy silakan. Joy baru Dio ya. Joy silakan. Teks eksplanasi menceritakan sebuah fenomena. Fenomena. Itu saja. Oke. Baik, kita dengar dulu dari Dio. Dio silakan. Ya Pak, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam dan alam sosial, ilmiah, dan budaya, Pak. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dio dan Joy. Ya, luar biasa nih, bagus nih. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Jack, bagaimana Jack? Apa yang Jack tahu dalam proses belajar hari ini? Apa? Tentang energi listrik dan teks eksplanasi. Oke, tentang energi listrik dan teks eksplanasi. Baik, ada yang ingat tidak? Tujuan dari teks eksplanasinya ada berapa? Ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama apa? Menjelaskan fenomena yang terjadi. Menjelaskan fenomena yang terjadi. Baik, yang kedua? Menjelaskan sebab akibat sesuatu peristiwa. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk email yang sudah mencoba untuk menjawab. Baik, anak-anak hebat sekalian, saya rasa pertemuan kita bisa cukup sampai di sini. Tapi ingat, yang menjadi tagihan kalian hari ini juga harus kalian kumpulkan. Oke ya? Oke. Baik, saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih untuk partisipasinya dalam proses belajar di hari ini. Nanti sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, untuk email memimpin kita dalam doa tutup. Email disilakan. Teman-teman
teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Iya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang